Kita masih berbincang bersama dengan Pak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Pak Pandu, ya. Ini pertanyaan terakhir Pak, bagaimana membentuk disiplin masyarakat, baik itu pengunjung dan juga keterlibatan aparat untuk memastikan bahwa pembukaan mal ini akan berjalan dengan lancar? Ya, jadi sebenarnya edukasi yang kurang. Selama ini edukasinya tidak terlalu sering dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Jadi peringatan atau informasi-informasi itu perlu disampaikan terus-menerus dan bukan hanya menggunakan pengumuman atau poster, tapi juga pemberitahuan melalui radio, melalui semua sosial media, apa yang harus diingatkan harus dilakukan. Karena tanpa itu orang suka lupa atau tidak peduli. Apalagi kalau nanti ini sudah minggu kedua, minggu ketiga, dan seakan-akan sudah benar-benar aman. Nah, ini yang perlu tetap diingatkan, gunakanlah masker dan selalu pakai masker kemanapun pergi. Dan selalu ada fasilitas cuci tangan dan sebagainya. Dan kemudian para petugas juga harus mengingatkan kalau ada pelanggaran-pelanggaran, jangan dibiarkan. Atau masyarakat juga bisa mengingatkan masyarakat lain. Seringkali kan masyarakat itu suka marah kalau diingatkan oleh orang lain. Betul. Nah, itu yang seringkali kita harus sadar lah bahwa kita itu ini tanggung jawab kita bersama. Karena kalau tidak, maka kemungkinan risiko penularan akan meningkat. Baik. Tapi dengan kita mempraktekkan menggunakan masker bagi setiap orang, itu risiko penularannya akan rendah sekali. Baik, jadi kesadaran diri, saling mengingatkan, gunakan masker, jaga kesehatan, jaga jarak gitu ya, Pak Pandu ya? Betul. Baik, ya, baik. Itu yang harus dilakukan. Cukup baik. itu. Terima kasih Pandu Riono, Pak Pandu, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perwakilan seniman Solo memberikan hadiah sebuah patung wajah Didi Kempot pada peringatan 40 hari meninggalnya Maestro Campur Sari. Patung wajah Didi Kempot sebagai kenangan untuk keluarga atas baktinya pada seni tarik suara Campur Sari. Ratusan orang menghadiri doa dan tahlil mengenang 40 hari meninggalnya Maestro Campur Sari Didi Kempot di Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Istri Didi Kempot, Yanvelia, turut menyambut warga dan kerabat yang hadir dalam acara ini. Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Gus Miftah memberikan tausiah di peringatan 40 hari meninggalnya Didi Kempot. Usai tahlil dan doa bersama, perwakilan seniman Solo memberikan patung wajah Didi Kempot kepada pihak keluarga. Patung wajah Didi Kempot setinggi 54 cm ini diberikan untuk mengenang Maestro Campur Sari. Jadi memang dari pengrajin itu sendiri, karena saking cintanya sama sang maestro, delalah beliau sangat mengagumi, mencari foto yang cocok untuk sebuah patung portrait ya namanya ya. Nah, ini adalah persembahan untuk sang maestro sebagai tanda kasihnya. Maestro Campur Sari Didi Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan nama Didi Kempot meninggal dunia pada Selasa 5 Mei di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Kepergian Didi Kempot membuat sedih sobat ambyar di seluruh dunia yang selama ini merasa terhibur dengan karya-karyanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Dan saat ini kami sudah bersama dengan istri mendiang Didi Kempot, Yan Velia. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yan. Selamat sore, Mas. Tidak terasa ya, sudah 40 hari mendiang suami Anda meninggal dunia, tapi yang jelas karyanya masih tetap membekas di hati, utamanya Sobat Ambyar. Bagaimana kira-kira tanggapannya setelah ada apresiasi patung yang diterima? Saat dihubungi Mas Jatmiko adalah karyawan dari PT Logam Sakti, bahwa Mas Rinta Irfanda adalah Sobat Ambyar yang sangat kagum dan sangat cinta sama Didi. Boleh nggak kalau dari PT Logam Sakti mengasih kenang-kenangan untuk Mas Didi? Saya ya mengapresiasi bahwa saya senang sekali untuk pemberian kenang-kenangan ini. Baik, ada respon dari keluarga begitu Mbak Yan mengenai ada patung yang bisa menjadi kenang-kenangan dari maestro kita, almarhum Didi Kempot? Iya, sangat bahagia sekali Mbak, dan terima kasih sekali. Baik, sejak patung tersebut diberikan kepada keluarga, bagaimana respon Sobat Ambyar? Patung ini diberikan saat 40 hari jubileunya. Waktu kami mengadakan yasin dan tahlil di rumah, dan patung ini dititipkan sahabat saya Wawin Laura dan diantar ke sini. Reaksi para tamu undangan ya pada foto dengan patung masih di tempat ini. Mbak Yan, kalau kita tahu kan Sobat Ambyar ini tidak hanya di tanah air ya, bahkan sampai ke Suriname, populer banget di sana. Mas Didi Kempot, Pak Didi ini. Kira-kira apa yang membuat sosok beliau tak terlupakan di sana? Ya memang sampai di Suriname, Belanda, Hong Kong, saya selalu menemani beliau untuk show. Yang tidak pernah dilupakan beliau karena sang maestro ini sangat low profile dan sangat berkeluarga. Di saat keluarga besar dari Suriname berkunjung ke Indonesia pun pasti ketemu Mas Didi di Solo, karena saya yang menjamin mereka. Anda masih ingat berapa kali Pak Didi, Lord Didi ini, the Godfather of the Broken Heart ini konser di sana? Sekitar 13 kali di Suriname dan sekitar kurang lebih 10 kali di Belanda. Wow, luar biasa. Dan punya penggemar yang tidak kalah banyak juga ya Mbak Yan ya? Betul, betul. Baik. Apa lagu favorit yang sering didendangkan oleh Pak Didi di sana? Ada lagu pertama kali yang ada di sana adalah yang dirilis di Suriname adalah Citro, Layang Kangen, juga Hello Sayang, ada Angin Paramaribo, banyak sekali. Baik. Kalau mendengar lagu-lagu yang diciptakan, dikaryakan oleh almarhum Didi Kempot, pasti sangat terasa kalau almarhum ini masih ada di sekitar kita ya, Mbak Yan ya. Bagaimana cara Mbak Yan mengobati kerinduan terhadap almarhum, mungkin juga teman-teman? Kalau untuk saya pribadi, untuk melihat video Mas Didi secara full, mendengarkan Mas Didi dalam bentuk audio secara full, saya belum pernah selama 40 hari ini. Jadi saya masih cuman kerinduannya juga mengingat-ingat kasih sayang beliau, gitu aja sih Mbak. 40 hari beliau berpulang, kira-kira apa yang berbeda bisa diceritakan kepada kami, Mbak Yan? Perbedaannya dari saat beliau meninggal itu kerinduan bukan semakin hilang, tapi semakin menjadi, jadi semakin nggak bisa ditahan saat kami
kemarin nyekar di pemakaman Mas Didi. Apa hal yang paling teringat terakhir dari almarhum, Mbak Yan? 1 bulan terakhir ini beliau sangat menyayangi kami, sikap manjanya sangat kelihatan sekali sama anak-anak dan saya. Jadi untuk seringkali beliau minta disisirin rambutnya, seringkali kami sering menghabiskan waktu di kamar untuk bercengkrama sama anak-anak gitu, mengajari anak-anak menggambar ataupun seperti bapak-bapak pada umumnya, cuman kasih sayangnya itu sangat membekas untuk 1 bulan sebelum beliau meninggal. Baik, pasti berat sekali ya Mbak Yan ya. Kalau kita melihat aksi panggung almarhum begitu friendly dengan penggemarnya, sebenarnya sosok almarhum di keluarga seperti apa sih Mbak Yan? Beliau seorang bapak yang sangat karismatik. Beliau sangat penyayang dan mengayomi dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, untuk anak-anak kami sangat menyiapkan segala sesuatunya. Mbak Yan, kita tahu konser 40 harian almarhum Didi Kempot sudah digelar. Kira-kira apa berikutnya? Apa rencana berikutnya yang sedang disiapkan oleh keluarga, termasuk Anda pribadi? Kalau untuk konser berwujud gebiar musik belum ada selama masih pandemi corona ini. Tapi untuk mengerjakan sesuatu, cuman saya baru menyiapkan anak-anak untuk menyanyikan 1 single dari Bapak ini. Oke. Untuk Anda sendiri, apakah ada upaya untuk mengabadikan lagu-lagu beliau? Karena kita tahu Anda juga kan ada di panggung industri musik. Iya Mas, karena dari Didi Kempot Manajemen yang tergabung dalam DK Manajemen pun sebelum beliaunya meninggal, saya dari DK Voice juga ada, kami ada trio yang lainnya, trio Kepul juga, kami diberi kesempatan untuk membawakan lagu-lagu beliau. Kami dapat jatah 2 lagu per personil gitu. Jadi sudah seminggu sebelum beliau berpulang, kami sudah selesai melaksanakan recording, pembuatan video klip. Jadi tinggal merilis dan mempromokan di masyarakat. Kapan jadwalnya Mbak Yan? Sampai saat ini kami masih, karena yang sedang kami promo adalah lagu tribut saya dengan duet sama putra pertama saya. Baik. Nanti satu persatu akan kami rilis. Mbak Yan, terus terang selain bahwa karya beliau yang luar biasa, ini menghipnotis para sobat ambiar yang begitu banyak ya. Saya kagum dengan jiwa sosial beliau. Apa yang belum banyak kita ketahui tentang jiwa sosial beliau yang bisa diceritakan pada forum ini? Mas Didi itu tidak memandang siapapun. Kalau saya jalan begitu, contoh kecil saja, kalau beliau jalan, ada bapak-bapak memikul sesuatu yang berat untuk dijual, memikul kayu ataupun memikul kursi gitu, beliau pasti berhenti dan memberikan 50.000 ataupun 100.000 untuk bapak ini. Jadi betapa bapak ini mencarikan nafkah untuk keluarganya begitu berat. Jadi untuk contoh-contoh kecil saja sih Mas, jiwa sosialnya sangat dan dalam masyarakat dekat sini, seandainya ada orang meninggal pasti beliau untuk menjenguk atau menanyakan sesuatu yang belum tersiapkan dari keluarga, pasti beliau akan bantu. Oke, terakhir kan kita juga mengetahui bahwa beliau juga menggelar konser bernapas sosial begitu ya, untuk menggalang dana guna memutus penyebaran rantai COVID-19 ini. Apa yang bisa Anda beritahu kepada kami mengenai ini, yang bisa dijelaskan mengenai ini? Iya, dalam terakhir dari pertengahan Maret kami berhenti untuk melakukan aktivitas off air. Mas Didi ada 5 kali menggelar amal konser dari rumah.
Yang terakhir ada di stasiun televisi swasta dari namanya Konser Amal, yang idenya memang dari Mas Didi sendiri. Baik, Mbak Yan, kalau kita melihat selain berjiwa sosial, almarhum Didi ini sangat mencintai seni tradisional. Mbak Yan bisa di-sharing atau dibagikan kepada kami apa yang membuat Mas Didi ini mencintai sekali seni-seni tradisional. Tampak dilihat di aksi panggungnya sering sekali memakai batik dan juga yang bergaya tradisional Jawa khususnya. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi beliau sangat mencintai budaya Indonesia, terutama genre yang dibawakan dan diperjuangkan masih selama ini yaitu lagu Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk budaya yang lain, karena dalam konser yang dia mimpikan pun Mas Didi menggandeng penyanyi dari Indonesia Timur juga Indonesia Barat untuk mimpi beliau. Jadi beliau sangat-sangat mengangkat budaya-budaya Indonesia. Dari cara beliau berkostum pun kami dari seluruh manajemen diwajibkan kalau nggak memakai batik, juga memakai songket, berkebaya, begitu, Mbak. Baik, terima kasih untuk waktunya berbincang dan memberikan kesaksian Anda sebagai istri almarhum Maestro Campursari yang begitu luar biasa karyanya. Terima kasih sekali lagi Mbak Yan Velia. Di puncak karirnya, The Godfather of the Broken Heart, Didi Kempot menutup usia. Didi Kempot membawa Campursari masuk ke hati kaum milenial. Kemunculan Didi Kempot, The Godfather of Broken Heart, bak sebuah fenomena. Telah lama meniti karir di dunia campursari, anak seniman tradisional terkenal Ranto Edi Gudel atau yang lebih dikenal Mbah Ranto ini muncul ke permukaan dan menyihir banyak kaum milenial. Sobat Ambyar adalah kumpulan milenial penggemar lagu-lagu Didi Kempot. Campursari bukan lagi milik golongan konservatif. Di setiap konsernya, milenial dari Sobat Ambyar memenuhi tribun penonton. Didi Kempot, adik dari pelawak Sri Mulat Mami Prakoso, mempunyai nama asli Dionisius Prasetyo. Lahir di Surakarta 21 Desember 1966. Kempot adalah singkatan dari kelompok pengamen trotoar, grup musik asal Surakarta yang membawa Didi hijrah ke Jakarta. Lagu-lagu Didi berkisah tentang kesedihan, cinta, dan patah hati. Didi sempat menggarap lagu berjudul Layang Kangen tahun 1996 di Rotterdam, Belanda. Layangmu tak tampa wingi kuwi wis tau aja apa karepe atimu. Lalu tahun 1999 Didi Kempot keluarkan salah satu lagunya yang paling legendaris, Stasiun Balapan. Didi Kempot mulai meroket tahun 2013 dengan lagu Kalung Emas. Tahun 2016, Didi Kempot rilis lagu Suka Teki yang mendapat apresiasi dari warga Indonesia. Hingga kini Didi Kempot telah menulis 700 lagu, kebanyakan berbahasa Jawa dan bertemakan patah hati. Pemirsa, selain Didi Kempot, sejumlah artis lainnya tutup usia saat berada di puncak karir dan menggegerkan dunia hiburan tanah air. Di antaranya Didi Petet yang pergi saat sinetronnya tengah digandrungi dan Mbah Surip yang meninggal dunia ketika sedang naik daun. Penyanyi campursari Didi Kempot tutup usia saat sedang digandrungi banyak orang di tanah air. Didi Kempot mengawali karirnya sebagai pengamen jalanan dan mulai terkenal sebagai penyanyi tradisional pada awal tahun 90-an.
Kemudian siapa sangka beberapa tahun terakhir namanya kembali melejit. Bahkan musiknya digemari kaum milenial. Para penggemar fanatiknya pun berduka, bapak patah hati nasional itu telah tiada. Didi Widiatmoko atau Didi Petet merupakan salah satu aktor kenamaan Indonesia. Namanya mencuat sejak membintangi film catatan Si Boy dan Si Kabayan pada akhir tahun 1980 dan era 90-an. Dunia peran tanah air kemudian berduka saat pemeran Kang Bahar dalam sinetron preman pensiun ini berpulang 15 Mei 2015 lalu. Padahal saat itu sinetron preman pensiun sedang digemari masyarakat. Para penonton pun sangat kehilangan karakter Kang Bahar yang tegas sekaligus jenaka. Urip Ahmad Rianto atau yang lebih dikenal Mbah Surip tutup usia 4 Agustus 2009 lalu di usianya yang ke-52 tahun. Musisi beraliran pop dan reggae ini tengah berada di puncak karir saat berpulang ke pangkuan ilahi. Penyanyi nyentrik ini meninggal dunia akibat penyakit gagal jantung. Kematiannya sontak menggegerkan dunia hiburan tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.